Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, al-iktisadu fin nafaqati nisful ma'isyah wa tawaddudu ilan nasi nisful aqli wa husnus su'ali nisful ilmi. Beliau menyatakan al-iktisadu fin nafaqati nisful ma'isyah. Hidup sederhana di dalam pengeluaran adalah separuh dari merupakan mata pencaharian. Wa tawaddudu ilan nasi nisful aqli. Kita bersikap ramah, tamah kepada sesama manusia adalah separuh akal. Wa husnus su'ali nisful ilmi. Dan bertanya dengan yang baik adalah merupakan separuh ilmu. Betapa benar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita hidup sederhana, seorang manusia dapat menyelesaikan separuh dari seluruh permasalahan ekonominya. Kesederhanaan adalah salah satu kunci keselamatan hidup dunia dan akhirat. Sebagaimana hidup yang berfoya-foya, yang memperturutkan hawa nafsu adalah salah satu pintu menuju kebinasaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu munjiyat." Ada 3 hal yang dapat menyelamatkan manusia. Wa thalathu muhlikat. Dan ada 3 hal yang dapat membinasakan manusia. Fa ammal munjiyatu fattaqwallahi fis sirri wal alaniyah. Sikap yang pertama yang akan menjadi penyelamat bagi manusia tersebut, yaitu dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sendirinya, dalam keadaan di halayak ramai. Wal qawlu bil haq fir ridha was sakhat. Yang kedua yaitu ketika seseorang berucap yang benar, jujur, baik di saat dia senang maupun dalam keadaan marah. Wal qasdu fil ghina wal fakri. Dan yang ketiga, hidup sederhana ketika kekayaan maupun dalam keadaan kekurangan. Wa ammal muhlikat, adapun hal-hal yang akan menghancurkan manusia. Yang pertama, fahawaun muttaba', hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Wa syuhun muta', dan sifat kikir yang selalu dituruti. Wa ijabul mar'i bi nafsih, dan ketika seseorang bangga atas dirinya sendiri. Fahiya asyadduhunna. Dan yang ketiga ini adalah merupakan yang paling berbahaya, yaitu ketika seseorang bangga atas dirinya sendiri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan yang agung, yang mulia di dalam kesederhanaannya. Bagaimana tidak? Bagaimana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau pernah tidur di atas tikar yang kasar sehingga membekas di kulit mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Umar menangis ketika melihat keadaan tersebut. Beliau membandingkan bagaimana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti itu, sedangkan raja-raja Persia dan kaisar Romawi dalam keadaan kemewahannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Sayyidina Umar, "Ya Ibn al-Khattab, wahai putra al-Khattab, wahai Sayyidina Umar, ala tarda an takuna lana al-akhiratu
walahumud dunya. Apakah engkau tidak rela jika akhirat merupakan bagian dari kita dan dunia merupakan bagian dari mereka? Inilah yang seharusnya kita lakukan, para hadirin. Hidup dalam keadaan sederhana sesuai dengan kemampuan, agar hati kita dalam keadaan tenang, jauh dari berbagai kesulitan. Apabila kita hidup hanya memperturutkan hawa nafsu, kita hidup hanya mementingkan gengsi diri kita, maka keinginan kita, hawa nafsu kita, gengsi kita tidak akan pernah bertepi sama sekali. Nabi SAW bersabda, "Lau kana li ibni Adama wadiyan min mal, labtagha wadiyan thalithan." Seandainya seorang anak Adam, seorang manusia memiliki dua lembah harta dia miliki, maka niscaya dia akan mencari lembah yang ketiga karena keinginan hawa nafsunya, karena gengsi yang selalu dia turuti. Sedikit harta cukup untuk kebutuhan, tetapi dunia beserta isinya tidak akan pernah cukup memenuhi keinginan dan hasrat seorang manusia. Kita lihat keadaan kita sekarang ini, hadirin. Banyak orang terjerat hutang, lebih-lebih hutang karena riba atau pinjaman-pinjaman online, hanya ingin memaksakan gaya hidup di luar kemampuan dirinya. Demi terlihat hebat di hadapan manusia yang lain, demi untuk menjaga gengsinya, mereka berani berhutang untuk membeli pakaian terbaru, HP yang termahal, atau kendaraan yang tidak dia butuhkan sama sekali. Padahal berhutang untuk hal-hal yang tidak perlu itu merupakan pintu kesengsaraan, pintu yang akan membawa kesusahan bagi seorang manusia. Nabi SAW beliau bersabda, "Iyyakum wad-daina fa innahu hummu bil-laili wa madallatu bin-nahar." Nabi menyatakan, jauhilah yang namanya hutang, karena hal itu, hutang tersebut akan menjadi kegelisahan di malam hari dan kehinaan di siang harinya. Demikianlah keadaan ketika seseorang sudah terjerat hutang, hatinya tidak tenang siang dan malamnya. Rasulullah SAW juga sering berlindung dari yang namanya hutang. Ketika ditanya tentang hal itu, beliau bersabda, "Innar rajula idza gharima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa." Nabi menyatakan, ketika seseorang sudah terjerat untuk dia berhutang, maka ketika dia berbicaranya adalah dusta. Apabila dia berjanji, dia akan mudah untuk mengingkari janji tersebut. Pinjaman-pinjaman online, utang-utang riba telah menjerumuskan banyak orang ke dalam dosa dan kejahatan. Ketika utang sudah menumpuk, tidak mampu dia bayar, banyak yang menjadi gelap mata dan berputus asa. Ada di antara mereka yang sampai mengakhiri hidupnya bunuh diri. Ada yang menipu, ada yang mencuri, ada yang membegal, bahkan menumpahkan darah karena hutang tersebut. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di zaman kita sekarang ini, utang riba telah merata di berbagai penjuru.
iklan-iklan pinjaman online tersebar luas, mengajak manusia hidup di luar batas kemampuannya, menawarkan kesenangan sesaat tapi menimbulkan penyesalan yang cukup panjang di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Di dunia, utang akan menjadi beban yang membuat gelisah siang dan malamnya. Sedangkan di akhirat, utang akan menjadi penghalang untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhyiya thumma qutila thumma uhyiya thumma qutila wa alaihi dainun ma dakhala jannata hatta yuqda anhu dainuhu." Nabi menyatakan, demi Allah yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, di dalam genggamannya, andai ada seseorang yang dia terbunuh di jalan Allah, mati syahid, kemudian dihidupkan kembali, kemudian terbunuh lagi, kemudian dihidupkan kembali, kemudian terbunuh lagi, sementara dia masih memiliki hutang, maka dia tidak akan pernah masuk surga hingga hutangnya terlunasi. Bahkan Nabi SAW pernah menolak untuk mensolati seorang sahabat yang masih memiliki hutang, bahkan kecil, hanya 2 dinar hadirin, hingga ada orang yang menanggung hutang tersebut. Hal ini menunjukkan betapa beratnya urusan hutang, terlebih lagi jika hutang itu disertai dengan riba. Dosa riba lebih besar dan lebih dahsyat di dunia maupun di akhirat. Nabi SAW bersabda, "Ar-riba sab'una huban aisaruha ayyangkihar rajulu ummahu." Nabi menyatakan riba itu memiliki 70 dosa. Yang paling ringan seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Riba begitu busuknya hingga Nabi SAW melaknat semua orang yang terlibat di dalamnya, baik yang berhutang, yang menghutangi, saksi, maupun orang yang mencatatnya. Riba adalah merupakan pintu penyesalan dan kerugian yang besar di dunia maupun di akhirat. Tidaklah seseorang terjerumus kepada riba kecuali hartanya akan selalu berkurang keberkahannya. Nabi SAW bersabda, "Ma ahadun aktsara minar riba illa kana akibatu amrihi ila qillatih." Nabi menyatakan, tidaklah seseorang memperbanyak hutang riba, melainkan akibatnya akhirnya akan berujung pada kekurangan di dalam hartanya tersebut. Maka jika kita ingin hidup dalam keadaan tenang di dunia maupun di akhirat ini, jauhilah yang namanya berhutang, lebih-lebih hutang yang bercampur dengan riba. Jangan pernah berhutang kecuali dalam keadaan mendesak dan berusaha dengan keras untuk membayar hutang tersebut. Sebab siapa orang yang berhutang dengan niat mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu orang tersebut untuk melunasinya. Tetapi siapa yang berhutang dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan, memporak-porandakan hidup orang tersebut.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu, wa man akhadha yuridu islafaha aslafahullahu." Siapa orang yang mengambil harta manusia, dia berhutang dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan membantu manusia tersebut untuk membayar hutangnya. Tetapi barang siapa yang dia mengambil harta manusia dengan niat untuk merusaknya, dengan niat untuk mengambil harta tersebut dengan cara yang zalim, maka Allah akan membinasakan orang tersebut. Semoga kita semua mampu meneladani kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta dijauhkan dari jeratan hutang, dari jeratan riba, gaya hidup yang berlebihan dan hutang-hutang yang akan memberatkan hidup kita. Semoga Allah segera melunasi hutang-hutang kita dengan cara yang terbaik agar kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih tenang, dengan lebih lapang dan penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin.